Buaya sa sini. Lihat tanda kaki, no? Ganito di ganito predico. Oh iya Kang, bikin tangga Kang. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Pemasangan rumah panggung guys. Ada 4 armada bawa rumah panggung. Bolting. Guys, ini pembuatan rumah panggung segera di persilakan. Del.
Kami bersyukur siang hari kami boleh ada sehat jiwa karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dari GPI, bahkan kami semua yang boleh terhimpun dari tempat dimanapun kami berada. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, acara untuk peletakan dasar pembangunan rumah ini. Dalam nama Yesus kami akan siap dengar firman-Mu. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 17 bunyi firman Tuhan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Indonesia biasanya membuat undang-undang harus kembali ke Undang-Undang 45. Itu DP dasar. Nah, bagi kita orang percaya, saudara harus kembali kepada Alkitab firman Tuhan. Yang Alkitab ajarkan untuk mengerjakan segala sesuatu, saudara-saudara, yang kita kerjakan baik lewat perkataan atau perbuatan seperti yang dikerjakan siang hari ini, firman Allah mengajarkan bahwa lakukan segala sesuatu dasarnya harus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Orang mau berdoa ibadah, doa buka, doa firman, doa tutup, orang mesti akhiri dalam nama Yesus. Mau doa makan pun dalam nama Yesus. Habis rumah dalam nama Yesus. Berdoa kendaraan baru dalam nama Yesus. Semua Alkitab mengajarkan segala sesuatu yang kita kerjakan itu dasarnya harus dalam nama Yesus. Amin. Pertanyaannya, mengapa harus dalam nama Yesus? Mengapa tidak pakai misalnya nama pendeta Tony Budiman? Atau pakai nama karena ini pemilik keluarga pemilik Marawangki, mesti pakai dalam nama Bapak Jeki Muhammad. Atau ada orang yang terkaya sekarang menurut majalah Forbes mesti pakai Bill Gates nama, orang yang paling kaya. So, kalau misalnya mau pakai Bill Gates nama, siapa tahu dia dapat kasih 10%, nah dia nak kenal 4 orang. Sudah. Harus pakai dalam nama Yesus. Mengapa harus dalam nama Yesus? Pertama, saudara perhatikan, ya, Alkitab bilang begini. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus bilang begini, pertama, aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Mengapa harus dalam nama Yesus? Karena Alkitab bilang Yesus itu dia adalah jalan. Nah, kata jalan di situ ada dua arti. Dalam bahasa aslinya dipakai kata doulos. Pertama, dia itu jalan keselamatan. Untuk sampai di sorga, orang mesti lewat Yesus. Mau sampai di sorga, Alkitab bilang mesti lewat Yesus. Makanya Yesus harus turun dari sorga, dia jadi manusia, dia pinjam rahim Maria, lahir secara alamiah, dia jadi bayi, jadi anak-anak, remaja, dan sampai dewasa. Prosesnya sama seperti kita. Dia menjadi manusia biasa, dia terbatas karena dia pakai jasad kita manusia. Tapi untuk apa visi Yesus datang ke dalam dunia? Memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia yang sudah putus. Karena apa? Karena dosa. Nah, karena hubungan yang sudah putus itu, makanya inisiatif Allah kirim Bapa, kirim anaknya, yaitu Yesus. Dia datang ke dalam dunia untuk apa? Membawa visi keselamatan. Caranya, dia mesti mati di kayu salib. Untuk apa mati di kayu salib? Menanggung dosa saya dan menanggung dosa kita semua. Caranya bagaimana? Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan diselamatkan dalam Yohanes 3 ayat 16. Jadi untuk memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia karena dosa yang sudah putus, orang rupanya harus percaya Yesus. Supaya apa? Orang dipulihkan, orang diselamatkan.
Ya, kata percaya ini bukan cuma sekedar percaya, tapi sungguh-sungguh kita percaya terima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Kedua, kata jalan yang disampaikan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, artinya yaitu dia jalan keluar dari setiap masalah. Ya. Masalah apa? Masalah sakit penyakit, ada Yesus, dia sumber segala kesembuhan. Dia tabib yang ajaib, dia menyembuhkan orang kusta jadi sembuh, dia memulihkan mata buta bisa melihat, bahkan dia membangkitkan saudara-saudara Lazarus yang sudah 4 hari dikubur, sudah tidak bernafas. Dia bilang, Lazarus, marilah keluar. Yang 4 hari saudara-saudara mati ini. Tapi dengar perkataan dari Yesus, orang yang sudah mati, tiba-tiba dia muncul di depan goa, dibungkus dengan kain lampin, dia bisa hidup kembali. Mengapa? Karena dia adalah jalan keluar dari setiap masalah kita. Saya percaya saudara-saudara dalam membangun tempat ini ada banyak hal yang akan dikerjakan oleh keluarga. Ada dana yang dibutuhkan, bahan-bahan yang dibutuhkan, bahkan yang lain-lain. Tapi saya percaya Yesus itu adalah jalan keluar kita. Dari setiap apa yang kita butuhkan, saudara-saudara, dia sanggup memberikan solusi. Sedangkan orang mati Tuhan bangkitkan cuma keperluan-keperluan yang lain. Para tukang pun saya percaya diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Saudara ada di tempat ini, dilindungi, dipagari lokasi ini, ya. Dan saya percaya saudara-saudara tempat ini akan jadi tempat berkat untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Ini jawaban yang Tuhan berikan kepada keluarga menemui Marwanke, ya. Dan luar biasa, orang baru telang ludah saja Tuhan so tahu orang keinginan. So apalagi orang bawa dalam doa. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan segala sesuatu yang kita lakukan jangan lupa harus undang Tuhan hadir di dalamnya. Dasarkan segala sesuatu dalam nama Yesus, karena Alkitab bilang dia jalan keselamatan, dia jalan keluar. Yang terakhir, Matius pasal 28 dikatakan di sana, saudara-saudara, Alkitab bilang, aku dalam Matius pasal 28, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa apa yang Yesus pegang di sorga? Yaitu kuasa keselamatan. Di bumi kuasa berkat apa? Yaitu berkat-berkat finansial, itu rupanya ada dalam tangan Tuhan. Mengapa harus dalam nama Yesus? Karena semua berkat itu berasal dari Tuhan. Keluarga bisa menikmati, bahkan membeli lokasi tanah ini yang besarnya hampir 7 hektar. Semua ini berkat dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu bisa diberikan hikmat, para tukang pun yang bekerja diberikan hikmat oleh Tuhan, bekerja sebagai tukang, itu semua asalnya dari Tuhan. Ya, karena dia sumber segala berkat. Itu sebabnya jangan lupa selalu apapun yang kita kerjakan, undang Tuhan hadir di dalamnya. Dan saya percaya kalau Tuhan hadir, Tuhan pasti akan campur tangan dengan cara Tuhan. Tempat ini, saudara-saudara, saya bilang kepada Bapak Jeki, kalau rupa orang di pelayanan, ini masih perintisan. Digambarkan baru 2 keluarga di sini. Sama seperti kami membangun gereja yang ada di GPI, Gereja Paniki Indah, masih perintisan. Dari awal, saudara bekerja sendiri, turun tangan sendiri. Tapi saya percaya, kalaupun hari ini keluarga harus turun tangan sendiri, tapi tempat ini akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mengapa? Karena tempat ini milik orang benar. Biar tempat ini hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Saya tidak akan bicara lebih panjang kebenaran firman Tuhan yang hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan, terpujilah namamu. Kami sudah berdoa untuk tempat bangunan rumah tinggal ini dan pekerjaan selanjutnya. Para tukang yang akan bekerja, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mas, ada satu lagi, Pak. Oke. Kepala bata, Pak. Yang kepala bata. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dari keluarga menemui Marwanke. Silakan.
Aduh. Banget. Semua no. Iya. Keren, kita lagi ada di Bolting ini. Iya, kemarin ada di airport. Oke guys, kita makan-makan, bakar ikan guys. Camping sambil bakar-bakar ikan. Salad guys. Ini yang punya usaha guys. Tinggal sinyal. Guys, Yo, aman. kita selesaikan secara adat. Yang penting sinyal mantap. Itu tuh kelihatan. Bisa ada ikan, dabu-dabu. Ada Milo le. Ada Milo, salad. Kalau signal aman lah. Jadi ada signal, ada ikan, ada dabu-dabu, ada nasi. Lancar guys. Kita mau ini tuh udah taruh Milo tadi kan Ran. Iyo. Guys. Guys, kung kage. Guys. Saan may makuklain dah. Dari investor. Ini guys. Itu cepat baking. Setelah gagas sana supaya boleh membuat tidur akang. Ayo. Nah bang kemarin kaki so ada bir mandi say. Asik ko sudah orang berpeluk di. Tidak